selamat datang kembali di channel Firmo. Jika ada satu malam yang ingin dihapus dari ingatan setiap Madridista di seluruh dunia, maka malam itu adalah malam di Stadion Carlos Belmonte. Real Madrid, sang raja Eropa, pemilik 15 gelar Liga Champions, baru saja dipaksa berlutut dan mencium tanah di hadapan tim Divisi 2, Albacete Balompié. Ini bukan laga persahabatan. Ini adalah Copa del Rey, kompetisi sakral di Spanyol. Dan Real Madrid baru saja diusir secara paksa dengan cara yang paling memalukan. Bukan di Bernabeu, kekalahan ini terjadi di kandang lawan. Di stadion kecil berkapasitas 17.000 penonton yang berubah menjadi neraka bagi Vinicius Junior dan kawan-kawan. Penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih sementara caretaker pasca pemecatan Xabi Alonso yang diharapkan menjadi obat penenang justru berubah menjadi racun yang mematikan. Debut Arbeloa berakhir dengan tragedi. Di Liga, mereka tertinggal 4 poin dari Barcelona yang sedang ganas-ganasnya. Di Copa del Rey, mereka sudah habis. Ancaman musim tanpa gelar atau zero tituli kini bukan lagi sekadar mimpi buruk, tapi realita yang ada di depan mata. Dalam video kali ini, kita akan membedah anatomi kehancuran ini. Bagaimana tim kasta kedua bisa mendikte permainan Los Galacticos? Kenapa Vinicius Junior disebut gak niat main? Dan apakah Florentino Perez sedang menghancurkan kerajaannya sendiri? Simak analisis lengkapnya. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan Carlos Belmonte. Mengutip laporan bola.net, debut Alvaro Arbeloa layak disebut sebagai debut horor. Mengapa? Karena sejak menit awal Madrid tidak terlihat seperti tim yang siap bertanding. Bermain tandang di Copa del Rey melawan tim divisi bawah selalu soal mentalitas. Albacete bermain dengan nyali singa. Mereka menekan, mereka berlari 2 kali lebih banyak, dan mereka tidak takut pada nama besar di punggung pemain Madrid. Sementara itu, pasukan Arbeloa tampil lunak. Puncaknya adalah drama gol di injury time yang dilaporkan bola.net. Bayangkan Madrid menahan imbang 0-0 hingga menit ke-90. Di momen krusial itu, di mana tim besar biasanya mencetak gol kemenangan, Madrid justru lengah. Kombinasi lini belakang hancur. Sebuah serangan balik cepat dari Albacete dikombinasikan dengan kesalahan posisi bek Madrid berujung pada gol yang meruntuhkan tribun Carlos Belmonte. Arbeloa di pinggir lapangan tampak pucat. Dia menyadari satu hal, menjadi pelatih tim utama Real Madrid jauh lebih berat daripada melatih tim junior. Di sini, kesalahan 1 detik dibayar dengan karir. Kekalahan ini tidak bisa ditimpakan sepenuhnya pada Arbeloa. Ada 11 pemain di lapangan yang memakai jersey putih itu, dan mayoritas dari mereka tampil memalukan. Laporan bola.net memberikan rapor merah yang sangat pedas, terutama untuk satu nama, Vinicius Junior. Judul artikelnya sangat menohok. Apa artinya? Artinya Vinicius bermain tanpa hati. Di Carlos Belmonte, Vini terlihat sering kehilangan bola, tapi alih-alih mengejar, track back, dia malah sibuk mengangkat tangan, memprotes wasit atau menyalahkan rumput stadion. Bahasa tubuhnya menunjukkan arogansi. Seolah-olah bermain di stadion kecil melawan tim Divisi 2 adalah hal yang di bawah levelnya. Sikap ini menular. Lini belakang juga disebut berantakan. Tanpa kehadiran pemimpin yang vokal, back-back Madrid mudah sekali ditembus oleh umpan-umpan sederhana pemain Albacete. Arbeloa yang baru datang belum punya otoritas untuk membentak pemain bintang ini. Dia hanya bisa melihat dari pinggir lapangan saat timnya dipermainkan oleh pemain-pemain yang gaji setahunnya mungkin setara gaji seminggu Vinicius. Dampak dari kekalahan di Copa del Rey ini akan merembet ke Liga. Saat ini, di klasemen La Liga, Madrid terpaut 4 angka di bawah Barcelona. Mungkin kalian berpikir, 4 poin itu sedikit, 2 kali menang juga kekejar. Tapi tunggu dulu, lihat konteksnya. Barcelona di bawah Hansi Flick sedang terbang tinggi. Mereka punya sistem, mereka punya semangat muda, Lamine Yamal, Cubarsí, dan mereka lapar. Sementara Madrid, mentalnya baru saja dihancurkan di Albacete. Kekalahan memalukan seperti ini biasanya meninggalkan luka psikologis. Pemain mulai saling menyalahkan di ruang ganti. Kepercayaan pada pelatih yang sudah tipis akan semakin hilang. Dalam kondisi mental yang down seperti ini, mengejar defisit 4 poin terasa seperti mendaki gunung terjal.
Jika Madrid terpleset satu kali saja di pertandingan Liga berikutnya, Barcelona akan lari semakin jauh. Dan ingat, Madrid baru saja kehilangan satu trofi, Copa del Rey. Tekanan untuk tidak kehilangan Liga akan membuat kaki pemain semakin berat. Kita tidak bisa membahas kehancuran ini tanpa melihat ke belakang, ke akar masalahnya. Mengapa Madrid serapuh ini? Jawabannya ada pada artikel bola.com, kepergian Xabi Alonso bukti Florentino Perez sangat berkuasa. Kekalahan di Albacete adalah karma instan dari manajemen klub. Mereka memecat Xabi Alonso, seorang pelatih taktis yang punya visi hanya karena dia bentrok dengan ego pemain bintang. Lalu mereka menunjuk Arbeloa, sosok yang dianggap aman dan penurut. Hasilnya, tanpa sistem yang jelas dari Xabi dan tanpa disiplin yang kuat, Madrid kembali menjadi sekumpulan individu berbakat yang bermain tanpa arah. Mantan pelatih Madrid, seperti dikutip bola.com mengatakan, pemain selalu lebih berkuasa. Selama Florentino Perez membiarkan Vinicius dan Mbappe merasa lebih besar dari pelatih, maka siapapun yang duduk di kursi pelatih, mau Arbeloa, mau Zidane, mau Klopp, akan mengalami nasib yang sama. Albacete hanyalah kurir yang mengantarkan pesan kematian itu, bahwa uang dan nama besar tidak bisa membeli kemenangan jika jiwa tim sudah mati. Malam di Carlos Belmonte telah berakhir, tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Real Madrid kini terancam mengakhiri musim tanpa satu pun trofi. Arbeloa, yang diharapkan jadi pahlawan, kini berada di ujung tanduk bahkan sebelum kursinya hangat. Ini adalah peringatan keras. Jika tidak ada perubahan radikal, entah itu revolusi mental pemain atau penunjukan pelatih yang benar-benar kompeten, musim ini akan berakhir dengan air mata. Bagaimana menurut kalian, Madridista? Apakah Arbeloa layak diberi waktu lagi? Atau ini saatnya membuang pemain-pemain malas yang merasa dirinya diva? Tulis komentar pedas kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Firmok. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Saya pamit undur diri. Hala Madrid, walau sedang sakit.